Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita atau sedikit sharing ya. Saya tidak bermaksud menggurui. Saya akan berbagi wawasan atau cara pandang tentang dunia pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang mana kita diperintahkan dari lahir sampai mati itu untuk belajar. Lah kemudian bagaimana sih caranya supaya pendidikan itu bisa maksimal? Apakah cukup muridnya disuruh untuk belajar serius atau kita butuh guru yang jenius atau bagaimana? Tapi tentu tidak hanya di antara dua itu. Ada hal yang penting yang mungkin ini sedikit terlupakan, sedikit terabaikan di dalam dunia pendidikan di sekolah-sekolah, yaitu ada yang namanya peran orang tua. Tentu ketika kerjasama antara orang tua, kemudian guru dan siswa itu bisa maksimal, akan mendapatkan atau menghasilkan hasil yang maksimal. Karena di samping guru itu harus serius, guru itu mempeng atau bersungguh-sungguh dalam mengajarkan kepada muridnya, murid juga bersungguh-sungguh dalam menerima pelajarannya. Ada orang tua yang senantiasa mendoakan anaknya supaya berhasil dalam belajar dan memberikan kepasrahan total kepada gurunya. Supaya apa? Supaya ilmu itu bisa masuk kepada murid dan yang nantinya yang diharapkan pendidikan itu bisa maksimal. Kemudian pertanyaannya, apakah hal itu sudah dilakukan oleh rekan-rekan semua ketika mereka sudah menyekolahkan anaknya? Oke lah, sudah menyekolahkan, sudah membayar sekolahnya, apakah sampai itu saja? Yaitu saya ulangi lagi, tidak cukup sebatas itu, tapi orang tua juga harus ikut mendorong anaknya, mendampingi anaknya, dan mendoakannya. Lah kemudian dari sisi guru, apakah yang namanya guru itu hanya sekedar ketika dia itu masuk sekolah, di sekolahan itu disebut guru, di luar itu tidak disebut guru? Tentu yang namanya guru itu selama 24 jam dia memberikan perhatian terhadap murid-muridnya, meskipun tidak bertatap secara langsung. Tentu di luar kelas, di luar jam sekolah, dia adalah gurunya, yang mana guru juga harus memberikan teladan kepada murid-muridnya. Karena ketika seorang guru masih berpikir bagaimana dia memberikan pelajaran saja, tentu hasilnya pun tidak mengena di dalam siswa-siswanya. Guru pun perlu memberikan pelajaran kepada siswanya, memberikan contoh kepada siswanya, dan mendoakan siswanya. Ketika tiga hal ini benar-benar dilakukan, saya yakin hasil dari lembaga pendidikan tersebut itu bisa maksimal. Kemudian juga dari siswanya hormat kepada guru, memiliki adab yang baik terhadap guru, tunduk terhadap guru. Itu juga hal-hal yang sangat penting. Jadi tidak ada istilahnya ada guru yang dipukul oleh muridnya, karena murid sudah menekankan bahwasanya pentingnya menghormati guru. Ya, itu hal yang sangat fatal ketika kok ada murid berani kepada gurunya. Berarti dia itu tidak siap untuk menerima materi, tidak siap menerima ilmu oleh gurunya. Tapi dalam kasus seperti ini juga tidak bisa menyalahkan terhadap anaknya juga, apakah memang hal tersebut benar-benar kesalahan anaknya, atau memang dari gurunya saja yang dia itu berulah, atau dia kurang memberikan perhatian lebih, atau dalam dia memberikan pelajaran hanya sekedar masuk kelas, keluar kelas, dia menjadi guru hanya sebatas seragam, sebatas status sosial, tapi peran dia di dalam dunia pendidikan tidak ada. Kenapa saya katakan tidak ada? Mungkin dia statusnya sebagai guru, masuk sekolah, pakai seragam,
tapi kepedulian dia terhadap dunia itu tidak ada. Hanya masuk kelas, absen, memberikan tugas, pulang. Ya seperti itu aja. Lah kemudian ketika guru-guru yang seperti ini tidak memberikan kasih sayang kepada muridnya, wajar saja kalau ada murid yang berani kepada gurunya. Wong dia aja tidak memberikan teladan yang baik. Tuh. Nah, terima kasih teman-teman. Itulah tadi 3 hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu adanya orang tua yang senantiasa mendukung anaknya dan mendoakannya. Yang kedua, ada murid yang bersungguh-sungguh dalam belajar dan mematuhi gurunya. Ada guru yang serius dalam mendidik anak-anaknya, memberi contoh dan mendoakan murid-muridnya. Terima kasih. Itulah hal-hal penting yang mungkin belum bisa maksimal ketika salah satu dari itu tidak dimaksimalkan. Terima kasih. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.